Sejarah Desa Lubuk Banyau diperkirakan mulai terbentuk pada awal abad ke-20, seiring dengan migrasi masyarakat dari daerah lain di Bengkulu dan Sumatera Selatan yang mencari lahan subur untuk bertani dan berkebun. Nama Lubuk Banyau sendiri berasal dari bahasa setempat, di mana lubuk berarti bagian sungai yang dalam, dan banyau diduga merujuk pada nama tumbuhan atau kondisi geografis tertentu di daerah tersebut. Awalnya, wilayah ini merupakan kawasan hutan yang diolah secara tradisional oleh masyarakat dengan sistem ladang berpindah. Seiring waktu, penduduk mulai menetap dan membentuk perkampungan, memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani komoditas seperti karet, kopi, dan padi. Lubuk Banyau merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Desa ini dikenal dengan semangat gotong royong dan berbagai inisiatif pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pada tahun 2023, Desa Lubuk Banyau memiliki jumlah penduduk 1.870 jiwa dan jumlah kakak 580 yang tersebar di 4 dusun. Desa ini pernah meraih juara 3 dalam lomba desa tertib administrasi kependudukan tingkat Provinsi Bengkulu pada tahun 2021, menjadi satu-satunya desa dari Bengkulu Utara yang mendapatkan penghargaan tersebut. Profil PT Sandabi. Profil perusahaan, nama perusahaan PT Sandabi Indah Lestari, bidang usaha, perkebunan dan industri kelapa sawit, tahun berdiri 1998, lokasi operasional Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, alamat kantor pusat Jalan Tomang Raya nomor 47E, Tomang, Jakarta Barat 1140, website sandabi.co.id, jumlah karyawan sekitar 600 orang. Visi menjadi perusahaan kelapa sawit terdepan dan acuan bagi industri kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu yang memproduksi minyak sawit berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan perusahaan serta masyarakat sekitar. Misi 1. Menciptakan variasi produk kelapa sawit bermutu tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional dan internasional. 2. Meningkatkan kerjasama dengan para petani lokal, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan para pembeli di Indonesia, khususnya Jakarta dan Sumatera. 3. Mendorong daya saing yang sehat pada komunitas industri kelapa sawit. Konflik dimulai pada tahun 2024, berlangsung selama 1 tahun. Konflik antara PT Sandabi di Bengkulu Utara terjadi dikarenakan sengketa tanah, khususnya terkait hak guna usaha atau HGU perkebunan kelapa sawit. Pihak PT membuka lahan tanpa memperhatikan kembali apakah lahan tersebut milik mereka atau milik pemerintah setempat. Sebagian besar warga yang memiliki konflik dengan pihak PT yaitu pihak luar, bukan cuma pihak warga desa. Menurut Kadus Dusun 3, sekitar 20% tergabung dalam konflik tersebut adalah warga desa, sedangkan 80% dari warga desa luar dan pihak ketiga yaitu Ormas Gerbeta. Pada September 2024, konflik memanas dengan adanya aksi pendudukan lahan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Ormas Gerakan Bela Tanah Adat atau Gerbeta dan Lembaga Bioa Bekunan. Kelompok ini menduduki lahan PT Sil di kawasan hutan produksi konversi atau HPK Register 71 dan menghentikan aktivitas perusahaan. Forum Petani Lubuk Banyau yang sebelumnya juga berselisih dengan PT Sil mengecam tindakan Gerbeta dan menyatakan dukungan terhadap kelangsungan operasional perusahaan. Beberapa konflik terjadi di Kecamatan Ketahun dan Padang Jaya, di mana masyarakat mengklaim kepemilikan lahan adat dan menuduh perusahaan melakukan penyerobotan lahan. Bentrokan fisik bahkan terjadi antara warga dan pihak keamanan PT Sandabi menunjukkan ketegangan tinggi. Konflik antara PT Sil dan masyarakat setempat, khususnya yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat atau Gerbeta dan Lembaga Bioa Bekunan, bermula dari klaim penguasaan lahan oleh perusahaan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai wilayah adat atau lahan yang telah mereka garap secara turun-temurun. Hal ini memicu aksi damai dan penguasaan lahan oleh kelompok masyarakat tersebut. Di sisi lain, Forum Petani Lubuk Banyau menyayangkan tindakan Gerbeta
desa dan lembaga biokebunan yang dianggap menyebabkan kegaduhan dan merugikan aktivitas perkebunan. Mereka menegaskan bahwa konflik tersebut bukan berasal dari masyarakat desa Lubuk Banyau dan siap mendukung PT SIL dalam menjaga kondisivitas wilayah. Adapun upaya penyelesaian konflik yaitu mediasi oleh Kejaksaan dan Forkopimda pada 10 September 2024. Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda mengadakan rapat koordinasi dan mediasi antara Forum Petani Masyarakat Desa Lubuk Banyau, Garbeta, dan PT SIL. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencari solusi damai dan menghindari eskalasi konflik. Selanjutnya yaitu klarifikasi dan pendekatan hukum oleh PT SIL. PT SIL menegaskan bahwa mereka memiliki hak kelola yang sah atas lahan seluas kurang lebih 600 hektar di Desa Lubuk Banyau. Perusahaan menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari wilayah konsesi yang saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi perizinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu apresiasi terhadap penegakan hukum PT SIL. Mengapresiasi kesigapan Kepolisian Resort Bengkulu Utara dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perusahaan pasca kericuhan yang terjadi. Situasi perusahaan berangsur kondusif dan aktivitas operasional kembali berjalan normal. Peran pemerintah desa dan tuntutan masyarakat. Masyarakat Desa Lubuk Banyau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa terkait dugaan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Ormas Garbeta dan kelompok Ulau Betungan. Mereka menuntut agar pemerintah desa mengambil tindakan tegas untuk menghindari konflik berkepanjangan. Namun, pemerintah desa menyatakan tidak mengetahui keberadaan ormas tersebut yang dianggap berada di bawah kendali kepala desa.